Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Wanita di Pusat Rehabilitas. Selanjutnya, sebelum kami mempresentasikan hasil makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya atas nama Desna Nur Istiqomah sebagai moderator dan pemateri pertama. Untuk yang pemateri kedua atas nama Francisca Liliana Mane, dan pemateri ketiga atas nama Petro Nelalin. Langsung saja saya masuk di pemateri pertama. 1. Pengertian wanita di pusat rehabilitas. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk spesies wanita berjenis kelamin betina. Wanita adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga bisa dipanggil dengan sebutan ibu untuk perempuan yang belum nikah atau berada di antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan rehabilitas adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik ataupun psikologis. Program rehabilitas individu adalah program yang mencakup penilaian awal, pendidikan pasien, pelatihan, bantuan psikologi, dan pencegah penyakit. Kedua, adapun jenis-jenis rehabilitas. 1. Rehabilitas medis. Rehabilitas medis adalah suatu bentuk layanan kesehatan terpadu di bawah naungan rumah sakit yang dikoordinasi dokter spesialis rehabilitas medis. Yang kedua, rehabilitas sosial. Rehabilitas sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, ada program rehabilitas. Program rehabilitas diantaranya yaitu program rehabilitas yang lamanya 3 bulan, yang mencakup A. Pendidikan agama, B. Psikoterapi kelompok, psikoterapi per orang, individu, psikoterapi, C. Pendidikan umum, D. Pendidikan keterampilan, E. Pendidikan jasmani, olahraga, F. Rekreasi. Baik, saya Francisca Liliana Mane selaku pemateri kedua akan melanjutkan tentang gejala penyakit yang banyak ditemui pada pusat rehabilitasi dan pusat rehabilitasi. D. Gejala penyakit yang banyak ditemui pada pusat rehabilitasi. Yang pertama, watak pemarah. Kedua, perilaku yang aneh. Ketiga, kehilangan nafsu makan. Keempat, kehilangan berat badan. Adapun beberapa tips mencegah pasien agar tidak mengulang kesalahannya setelah pulang dari pusat rehabilitasi. Pertama, menemukan kembali hobi yang positif atau pekerjaan yang tetap bagi pasien. Kedua, menjaga hubungan baik antara lingkungan, keluarga, dan sekitar. Ketiga, bertemu dengan konsultan kejiwaan atau psikiater secara berkala. Keempat, kesabaran dan keyakinan dari pasien itu sendiri akan proses pemulihan dari obat dan kecanduan. Pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi adalah tempat untuk proses pemulihan atau perbaikan untuk kembali seperti semula, misal ketergantungan narkoba, penyandang cacat baik fisik atau mental, dan masalah yang lain. 1. Subjek rehabilitasi. A. Pribadi korban narkoba, B. Orang-orang terdekat, C. Masyarakat sekitar dan umum, D. Gembong dan pengedar narkoba. Kedua, sarana dan prasarana rehabilitasi. A. Tersedia dukungan, pertolongan, dan harapan. B. Perpustakaan dan buku, bahan video visual dan alat peraga. C. Sarana peningkatan minat dan keterampilan. D. Sarana rekreasi. E. Jadwal harian atau program kegiatan.
F. Fasilitas angkutan dan komunikasi. G. Tenaga profesional seperti dokter, psikiater, psikolog, sosiolog, ahli kerohanian, toga dan fisioterapi. 3. Pola dasar rancangan rehabilitasi. A. Tahap 1 yaitu proses transisi awal berlaku selama 1-8 minggu. B. Tahap 2 yaitu proses rehabilitasi intensif berlaku 3-18 bulan. C. Tahap 3 yaitu proses transisi akhir berlaku 1-6 tahun. D. Tahap 4 yaitu pemeliharaan lanjut berlaku seumur hidup. 4. Jenjang proses kesembuhan. A. Jenjang transisi. B. Jenjang stabilisasi dini. C. Jenjang kesembuhan awal. D. Jenjang kesembuhan menengah. E. Jenjang akhir kesembuhan. Dan F. Jenjang kemantapan. Yang selanjutnya macam-macam pusat rehabilitasi. Yang pertama, pusat rehabilitasi pengguna narkoba atau NAPSA. Penggunaan rutin obat-obat terlarang oleh pengguna narkoba yang terus berlangsung dapat menimbulkan masalah yang semakin bertambah. Biasanya mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan obat-obatan, seperti mereka mencari pinjaman dari teman dan keluarga dengan alasan yang dibuat-buat, serta tidak jarang harta benda keluarga dijual dan di bawah harga yang seharusnya untuk membeli obat-obatan tersebut. Berbohong dan memanipulasi juga menjadi cara untuk menutupi penggunaan obat. Menyadari banyaknya masalah yang timbul akibat penggunaan narkoba, maka diperlukan perhatian khusus untuk menanggulangi masalah tersebut, seperti diadakannya rehabilitasi untuk penggunaan narkoba. Yang kedua, pusat rehabilitasi PSK. PSK atau pekerja seks komersial adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi pekerja seks komersial atau PSK, antara lain kemiskinan, kebodohan lapangan kerja yang terbatas, dan rendahnya self-esteem pada diri seorang wanita. Maka dari itu, setiap individu, termasuk pula pada PSK, haruslah memiliki rasa optimis dalam menghadapi masa depannya. Tanpa harapan dan keyakinan akan masa depan, membuat PSK semakin terpuruk dalam kehidupannya. Yang ketiga, pusat rehabilitasi kanker payudara. Kanker payudara adalah penyakit di mana sel-sel atau kanker yang ganas terdeteksi dalam jaringan payudara. Sel-sel kanker ini kemudian bisa menyebar di dalam jaringan atau organ tubuh dan juga bisa menyebar di bagian tubuh yang lainnya. Faktor-faktor penyebabnya masih belum diketahui. Penyembuhan sempurna sudah mungkin terjadi berkat deteksi dini melalui pemeriksaan payudara yang teratur. Tanda-tanda peringatan kanker payudara. Yang pertama, benjolan yang tidak menyakitkan di payudara. Yang kedua, rasa gatal dan ruam merah yang tidak berkunjung sembuh di puting. Yang ketiga, pendarahan atau lendir yang tidak normal dari puting. Yang keempat, kulit payudara membengkak dan menebal. Yang kelima, cengkungan atau kerutan pada kulit payudara. Yang keenam, puting tertarik maksud. Pengobatannya sebagian besar adalah pembedahan untuk mengangkat payudara. Untuk pembedahannya antara lain, yang pertama, bedah yang mempertahankan payudara. Yang kedua, lumpektomi, pengangkatan kanker dan sedikit jaringan di sekitarnya. Yang ketiga, mastektomi, pengangkatan seluruh payudara dengan atau kelenjar getah. Yang keempat, pengobatan lainnya biasanya pembedahan diikuti dengan terapi sistematis yang bisa mencakup rehabilitasi,
komen terapi, radioterapi, dan terapi hormon untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Yang keempat, pusat rehabilitasi osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit tulang yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang, sehingga tulang menjadi rapuh dan risiko terjadinya patah tulang meningkat. Sekitar 80% penderita penyakit osteoporosis adalah wanita, termaksud wanita muda yang mengalami penghentian siklus menstruasi atau amenorrea. Hilangnya hormon estrogen setelah menopause meningkatkan risiko terkena osteoporosis. Rehabilitasi untuk penyakit osteoporosis dapat dilakukan dengan cara senam osteoporosis yang bisa membantu penderita osteoporosis dengan meningkatkan kepadatan tulang, menguatkan otot, memperbaiki kelenturan, serta mengurangi rasa sakit. Para penderita osteoporosis disarankan untuk melakukan senam 3 kali per minggu. Selain senam penderita, sebaiknya menghindari risiko jatuh patah tulang sering kali terjadi akibat jatuh. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.